Halo, halo, halo. Nomor yang Anda tuju sedang pergi di luar jangkauan. Mohon hubungi lagi ketika sudah kembali. Semula, aku ingin menanyakan kabarmu. Hanya kabarmu yang saat ini perlu aku ketahui, tidak lebih. Kabarmu lebih penting dari burung. Aku tak ingin kabar burung, aku ingin kabarmu saja. Apakah kamu sakit atau sehat? Bila sakit, aku akan jadi dokter bagi sakitmu, dan bila sehat, aku akan menjadi walafiatmu. Apakah kamu sedang bahagia atau sedang sedih? Bila sedang bahagia, aku akan menjadi ceriamu, dan bila sedang sakit, aku akan menjadi perintang dukamu. Pendek kata, aku ingin menjadi air mata bagi tangismu, atau menjadi gelak bagi tawamu. Aku ingin menjadi bagian yang paling konstitusional dari usiamu. Oh, aku hampir lupa, maaf, aku tak hendak menghujanimu dengan kata-kata seperti yang kamu dengar selama ini. Aku sudah melakukan taubat untuk tidak sembrono mengumbar kata, yang seperti saranmu lebih baik ditulis bagi buku saja. Tapi mengapa nomor yang kamu berikan 33 hari yang lalu itu kini hanya meninggalkan bunyi tut tut tut? Apakah aku keliru mengetik nomor yang kini menjadi satu-satunya alamat yang aku ketahui? Tidak mungkin. Aku bahkan lebih hafal nomormu ketimbang namaku sendiri. Nomormu yang sudah tercatat dan tersimpan rapi di halaman batinku. Nomormu lebih gampang diingat karena dikit belakangnya bernomor sama dengan tanggal, bulan, dan tahun saat kali pertama aku memandang wajahmu. Memang 33 hari semenjak kali pertama aku mendapatkan nomormu itu, belum pernah sekalipun terjadi percakapan, kecuali dialog amat pendek antara diriku dengan ketidakhadiranmu. Dan kali ini jemariku dibimbing niat baik untuk menelpon nomormu. Tapi aku hanya mendengar bunyi serupa kereta api hendak berangkat. Halo, halo, halo. Nomor yang Anda hubungi saat ini belum juga pulang dari luar jangkauan. Kami sarankan Anda meniru bongkah batu yang sabar menunggu. Masih tak kamu saut panggilanku. Kubayangkan jemarimu gugup di ambang keraguanmu. Kubayangkan juga dari panggilan dariku hanya kamu dengarkan sambil membiarkan ponselmu terhambar di atas dadamu. Kini tak mungkin tertidur setelah entah sudah berapa kali mendengar lagu Wegah Kelangan yang kamu atur sebagai nada dering khusus ketika nomorku memanggil. Aku tahu berdasarkan etos kerja dalam memahami nalurimu, ataukah sinyal di tempatmu berada kini sedang mengalami konflik cuaca, atau jangan-jangan rute perjalanan panggilanku dihalau oleh sekian ratus frekuensi kenanganmu akan mantanmu, atau asu tenan. Aku terkatung-katung di tepi ngarai keputusasaan. Bila tidak teringat kalau putus asa dilarang oleh agama, mungkin aku sudah terjun bebas. Aku cukup beriman, bukan? Apa kabarmu? Baik? Tidakkah kamu rindu aku? Biasa saja. Kenapa sudah 33 hari nomormu tidak bisa ditelepon? Sengaja biar kamu panik. Kok begitu? Kepo? Aku kangen kamu, aku juga. Kamu kok dingin begini sama aku? Iya, berarti kamu harus panas sama aku. Jangan cuek begini dong. Oke, aku akan baik-baik saja. Percakapan tersebut kudirikan demi sesuatu yang sampai saat ini kudambakan.
antara kamu dan aku. Tapi kenyataannya, percakapan tersebut terjadi antara diriku dengan diriku yang lain yang kuanggap sebagai dirimu. Tidak apa. Yang paling penting, aku masih punya harapan untuk mendengar suaramu. Hidup tanpa harapan bagai tungku tanpa api, bagai cangkir tanpa kopi. Ya, paling utama dalam sebuah kehidupan adalah memiliki harapan. Soal apakah harapan tersebut dapat terwujud, itu bukan lagi menjadi keniscayaan. Bukankah begitu? Aku selalu menolak ketika mereka hendak memberiku jubah kebesaran jomblo. Aku kekasihmu. Aku tahu ada wajah lain yang senantiasa mengincar tempat di hatimu. Tetapi aku kekasihmu. Mencintaimu adalah pelaksanaan takdir, dan setiap padamu adalah sikap yang kuperjuangkan. Aku hanya bisa mengingatmu sebab sudah tak ada lagi kegiatan yang dapat kukerjakan. Kekasih, bila kelak ada pertemuan sekali lagi dan sepasang matamu sempat bercermin di kedua mataku, jangan buru-buru mengerjam. Biarkan batinku merekam pandanganmu untuk yang terakhir kali. Aku kekasihmu. Aku mengingatmu sebagai sesuatu yang berhak memilikiku. Lalu, di dalam telepon, hening kembali menyeruak. Halo, halo, halo. Nomor panggilan yang Anda ketik sepertinya mengalami tekanan mental. Cobalah periksa kembali apakah nomor tersebut mengalami gangguan traumatik. Ya, rinduku semakin memanjang ketika harapan untuk dapat mendengar suaramu semakin memendek. Seperti lenganku dapat memeluk tubuhmu tanpa sekalipun dapat memeluk tubuhku sendiri. Dengan sisa harapan ini, aku akan merawat rinduku. Oh maaf, suara tut 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 kini rupanya kupahami sebagai terjemahan dari cintamu yang berdengung di jantungku. Meski di seberang sana, di seberang ruang yang terbentang antara diriku dengan kekhawatiranku sendiri, semakin terdengar nyaring gaung panjang perpisahan. Bunyi tut 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 kini ku dengar lebih mirip kalimat kamu terlalu baik untukku. Aku tahu kalau panggilanku untuk ke-659 kali ini hanya akan disambut oleh suara tersebut. Tapi, bukankah hidup adalah soal perjuangan? Dan untuk ada perjuangan ternyata perlu sebuah perjuangan lagi. Apakah bunyi tut 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 kini adalah kata lain dari kalimat tak peduli? Apakah bungkamu kini pengertian dari kata pamit? Oh, diam-diam saya perlahan meyakini kalau diammu ternyata menjadi suara yang paling bening yang pernah aku tangkap gemanya. Aku tidak menyerah, aku tidak putus asa, aku hanya berupaya memahami bila melawan hawa nafsu adalah jihad terbesar dan keinginan menjadi garda terdepan yang memimpin peperangan dengan diriku. Maka, melawan keinginan untuk dapat mendengar kabar adalah perjuangan terakhir yang paling panjang untuk menaklukkannya. Aku hanya ingin mempersingkat keinginan-keinginan untuk memiliki fisik. Kamu milik Tuhan sebagaimana diriku. Aku mencintaimu karena takdir mengharuskan begitu. Karena takdir mengharuskan begitu, aku masih menunggu kamu mengangkat teleponku. Itulah satu-satunya harapan yang kumiliki. Itulah alasanku mengapa aku layak melanjutkan hidup. Halo, halo, halo. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk mengingkari panggilan Anda. Anda cukup memerlukan kesabaran
untuk bisa bersambung dengan nomor ini. Ternyata hari ini ulang tahunmu. Aku teringat dan hampir lupa karena sibuk mengolah kegetiran ini menjadi senandung dialektika. Hari ulang tahun berdigit sama dengan nomor telepon yang kamu berikan itu. Kini aku menulis sebuah ucapan ringkas yang lazim. Selamat ulang tahun untuk kamu yang hari ini tepat berusia 22 tahun. Apakah kamu benar-benar berusia 22 tahun? Sepertinya tidak. Semoga angka 20 hanyalah penanda riwayat bermainmu di bumi ini. Semoga angka 20 hanya usia tubuhmu, usiamu yang sebenarnya setara dengan usia rembulan. Kamu dan rembulan diciptakan Tuhan secara bersamaan. Sampai-sampai semesta dahulu kala mengira kalau kamu dan rembulan adalah bayi kembar Siam. Banyak dari pengembara yang menyandang keyakinan kalau kecantikanmu rembulan disadur dari kecantikanmu, bahwa kecantikanmu diciptakan dalam rangka memudahkan para penafsir memahami sifat jamaliyahnya Tuhan. Mengapa kamu diciptakan di muka bumi ini? Mengapa? Bisa jadi karena Tuhan tidak mengajari kepada alam bagaimana cara merias keindahan, mengajari bagaimana senja merawat pesona. Tapi mengapa kamu diciptakan Tuhan? Boleh jadi karena Tuhan tidak memberikan kepadamu jalur resmi kepada manusia untuk memahami makna keindahan yang paling sah. Selamat ulang tahun kamu. Angkatlah teleponmu, akan aku tuturkan kalimat di atas meski tahu kamu cuma akan menganggapnya iseng. Di sini, di bumi di mana aku berpijak ini, di atas sisa harapanku ini, aku hendak menanyakan satu hal, dan itulah pertanyaan terakhirku. Apakah kamu lupa? Ada setengah dari malammu tertinggal di sepasang mataku. Tidakkah kamu ingin mengambilnya? Kicau burung rontoklah di halaman batinku. Deru bus kota seperti hendak menjelaskan kegaduhan dalam diriku. Gemericik air mancur di taman seperti suara kangenku yang tak dapat kusampaikan kepadamu, dan kamu masih tak mengangkat ponselmu. Halo, halo, halo. Mendadak telepon putus, padahal belum jadian.